Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kholik. Saya adalah guru PAI di SDT Al-Mujahiriyah, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 6 dengan materi beriman kepada qada dan qadar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak sekalian, gimana hari ini? Sudah sarapan semua? Alhamdulillah ya. Oke, pagi-pagi harus wajib sarapan ya. Semuanya sehat? Apa kabar? Yang semangat. Alhamdulillah kelas 6 semuanya sehat semua ya, semangat semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI dengan materi qada dan qadar ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita awali dengan pembacaan doa. Nah, untuk pembacaan doa nih Pak Agus minta yang tadi datang ke kelasnya paling dulu siapa? Liul. Nah, Liul sekarang memimpin doa ya untuk mulai pembelajaran. Ayo ke depan Liul. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk. Baik, selanjutnya Pak Agus mau absen dulu untuk periksa kehadiran pada hari ini. Yang dipanggil namanya angkat tangan, jawab yang semangat. Agisna Fika Malina ya. Ahmad Mujahid ya. Dia Salsabila Febriani. Nah, bagus. Faza Dwi Lestari, Febi Rahayu Amarsyah, Hilda Hafifatun Nisa, Kaila Nadin Aulia, Muhammad Fahad Malik Rahmat, Muhammad Fatir Aufar, Muhammad Kinan Ahsan Ramadan, Muhammad Solihul Hadi. Wah, luar biasa. Reza Destiana, Saila Aulia, Syakila Az-Zahira. Nah, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Nah, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Yuk, untuk menyanyikan lagu wajib nasional semuanya berdiri. Apa nih? Halo Halo Bandung ya, kita nyanyikan Halo Halo Bandung. Ayo, lihat berdiri semuanya. Siap ya? Halo Halo Bandung ya. Tangan gini, biar semangat. 1, 2, 3. Halo. Ibu kota periangan. Halo, halo Bandung. Kota kenang-kenangan. Sudah
lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk. Nah, anak sekalian, gimana pada hari ini? Semuanya semangat? Semangat. Coba Pak Bu cek ke semangatannya nih. Mana semangatmu? Kurang semangat. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana takdirmu? Ulangi. Mana semangatmu? Mana takdirmu? Allah. Sebelum ke materi selanjutnya, ya Pak Agus mau mengulang kembali ini. Mau mengulang kembali pembahasan yang minggu lalu disampaikan ya tentang kodo dan kodar. Ya. Nih. Kemarin materi kodo dan kodar ya. Pertama, yang bisa jawab angkat tangan. Coba duluan. Apa yang dinamakan kodo? Ya, apa Kinan? Ketentuan Allah terhadap makhluknya sebelum zaman azali. Wah, luar biasa ya. Ketentuan Allah terhadap makhluknya sebelum zaman azali. Apa yang dinamakan kodar? Ketentuan Allah yang Ya. sudah terjadi. Ketentuan Allah yang sudah terjadi. Sekarang Pak Us pengen tahu kalau takdir ada berapa macam? Angkat tangan. Ya, Febi. Apa Febi? Mubrom dan mu'alaq. Ya, luar biasa ya. Jadi takdir itu ada dua, mubrom dan mu'alaq. Ya. Baik, nah, itu ya, itu alhamdulillah semuanya masih mengingat ya materi sebelumnya. Nah, dan pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ketetapan Allah, yaitu iman kepada kodo dan kodar. Nah, iman kodo dan kodar ini termasuk rukun iman yang keenam. Ya, baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini pertama nanti kalian diharapkan kalian bisa menjelaskan makna iman kepada kodo dan kodar. Ya, kedua menjelaskan jenis kodo dan kodar itu apa aja, dan juga bisa menjelaskan contoh kodo dan kodar. Nah, terus selanjutnya menjelaskan hikmah iman kepada kodo dan kodar. Nah, dan terakhir diharapkan kalian bisa menumbuhkan sikap rendah hati, sabar, dan optimis sebagai bentuk keyakinan terhadap kodo dan kodar. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelum ke pembahasan, ini ada kita saksikan bersama-sama materi kodo dan kodar dari YouTube. Ayo semuanya menyaksikan sini.
dari materi tadi ya, udah paham tentang qada dan qadar? Ya. Ya, jadi apa itu qada dan qadar? Nah, kita harus sebagai orang Islam ya, kita harus mengimani bahwa qada dan qadar itu merupakan salah satu rukun iman, sebagaimana kita iman kepada Allah ya, juga iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi, iman kepada hari kiamat, hari akhir, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi sebagai orang Islam kita juga harus beriman ya, harus beriman kepada qada dan qadar, bahwa semua yang terjadi di dunia ini merupakan qadanya Allah, merupakan takdirnya Allah ya, semuanya direncanakan oleh Allah, semuanya sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, ya, jadi kita tidak bisa protes, wah kenapa kok saya lahirnya sebagai laki-laki, saya sebagai perempuan ya, kok saya lahirnya di Marageni ya, saya lahirnya kenapa nggak di Amerika aja ya. Nah itu semuanya sudah ketentuan Allah. Nah yuk kita lanjutkan. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Tadi sudah disebutkan ya. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, kita baca surat Al-Qamar ayat 29. Coba Fahad dibaca surat Al-Qamar ayat 29. Ya. Surat Al-Qamar ayat 49 dibaca. Nah, ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya sesungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ya, jadi Allah itu menciptakan segala sesuatunya sesuai dengan ukuran, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah ya. Jadi tidak ada cacat dalam penciptaan Allah. Menciptakan langit, bumi, bagaimana bumi itu berkeliling ya, ada siang, ada malam, ada bintang, kenapa bisa nggak bertabrakan ya. Nah itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Nah kalau kita percaya dengan qada dan qadar, nah ini akan menumbuhkan kepada kita sikap tambah keimanan ya, tambah yakin. Kita juga akan menumbuhkan sikap pasrah, sikap sabar ya. Jadi misalkan ada orang yang meledek, kayak irang temen. Nah, ya Allah sabar aja karena ini bukan pesanan saya ya, karena ini sudah Allah yang mentakdirkan, pasti ada hikmahnya ya. Allah menciptakan kita. Nah, kita jangan minder ya. Oh, kita kok orang sugi-sugi sih, kayak bisa enak, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah mungkin bagi sebagian orang wah itu suatu kekurangan ya. Nah tapi kalau kita sudah meyakini qada dan qadar Allah, nah kita akan sabar, kita akan menerima apa yang ditentukan oleh Allah ya. Terus selanjutnya ini ada dalil tentang iman kepada qada dan qadar di dalam surat Al-Ahzab ayat 38. Coba Kinan dibaca surat Al-Ahzab ayat 38. Wa kana qadarum maqdur. Ya, artinya apa? Adalah ada ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ya, itu ya. Itu artinya dia adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, sekarang hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula, kaidah Allah. Nah, dalam kata lain, segala yang terjadi di jagat raya ini ya, seperti peredaran matahari, bintang, bulan,
dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga qadar atau yang biasa kita sebut takdir itu terbagi menjadi dua. Pertama apa? Takdir mubrom, dan kedua takdir mu'alaq. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Nah, contohnya apa? Mati, ya itu udah ketentuan Allah, udah ada di sananya, ya. Pak Agus matinya ini kapan, ya? Siapa dulu nih, Vika dulu atau Pak Agusnya belakangan, ya nggak apa-apa, ya. Ya, atau ya pokoknya nggak ada yang tahu, ya. Semuanya sudah di ketetapan Allah. Nah, selanjutnya takdir mu'alaq, itu takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, ya, orang sukses, ya. Nah, itu bisa dirubah. Kalau kitanya belajar sungguh-sungguh, kitanya bekerja keras, ya, tidak malas, insya Allah pasti sukses. Nah, itu kita bisa ngerubah, ya. Nah, itu namanya takdir mu'alaq. Nah, kayak sekarang, nah, kalau kitanya bersih, menjaga kebersihan terus, insya Allah nanti bisa sehat, kulitnya jadi glowing. Ya, kalau kita perawatan, nah itu bisa dirubah, ya. Nah, kalau kita berusaha. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Bagus, sudah membuat tugas di fisis, silakan dipindai barcode-nya dan kerjakan tugasnya. Ayo, maju. Yang bisa dari ke depan. Ini lu bisa coba ke depan. Nah, nanti ditulis namanya, ya, silakan dikerjakan. Nih. Ayo.
Sekarang sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, tugasnya masing-masing kelompok akan membuat peta konsep tentang pelajaran yang tadi disampaikan. Ya, berarti membuat peta konsep tentang materi iman kepada kode dan qadar. Ya, ada yang ditanyakan berkaitan dengan tugasnya? Ya, apa? Ya, peta konsep itu baik, bagus ya. Peta konsep itu berupa bagan atau gambaran secara umum ya mengenai materi yang tadi disampaikan. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, Nadine. Ya, lebih bagus diwarnai nggak apa-apa biar tampilannya lebih menarik. Kalau udah paham, nah silakan dikerjakan ya. Setiap kelompok berdiskusi ya. Kalau ada yang masih ditanyakan nanti silakan tanyakan. Ayo mulai kerjakan.
Nah, baik, kalau udah selesai, nanti Pak Agus minta setiap kelompok nanti akan menampilkan atau mempresentasikan ya tugasnya ke depan. Ya. Ya, silakan dari kelompok 1. Ayo. Berlima semuanya maju ke depan. Ya, silakan kelompok 1 dimulai. Makna beriman kepada kodo dan kodar. Kodo, ketetapan Allah yang terhadap makhluknya sejak zaman azali. Kodar, ketentuan perwujudan dari kodo, yaitu ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluk dalam ukuran tertentu. Beriman kepada kodo dan kodar berarti meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak dan ketetapan. Jenis-jenis takdir. Jenis takdir mubrom, ketetapan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah oleh manusia seperti ajal atau kematian. Takdir mutlak, ketetapan Allah yang bergantung pada usaha dan doa manusia, seperti kesuksesan yang diraih melalui kerja keras, sikap terhadap takdir Allah, ikhtiar berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang diinginkan, doa memohon kepada Allah agar usaha yang dilakukan diridhai dan diberkahi. Tawakal, berserah diri kepada Allah serta berusaha dan berdoa. Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan teman-temannya ada yang ditanyakan. Ya, Mila, coba. Kalau ada teman yang mau bully, harus paksa atau gimana, Pak? Kita harus sabar. Nah, harus sabar terus. Laporkan ke guru. Oh, melapor ke guru. Ya betul ya. Ya, sebagai seorang muslim tentunya kita harus sabar ya menghadapi itu semua. Tapi juga biar tidak terjadi lagi harus dilaporkan ya ke guru. Baik, ya terima kasih. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, pertama, kodo dan kodar adalah bagian dari rukun iman yang nah, jadi kalau kita beriman kepada kodo dan kodar, nah insya Allah nanti akan terbentuk pada diri kita, ya, mengajarkan kepada kita untuk berusaha bersungguh-sungguh. Nah, terus kedua akan menunjukkan sikap tawakal, ya. Terus yang ketiga, sabar dan ikhlas menghadapi ujian hidup karena segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Yang selanjutnya bersyukur, ya. Jadi kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ya, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, karena kita tahu bahwa semuanya adalah ketentuan Allah, ya, entah itu kesusahan atau nikmat, ya, kita senantiasa harus bersyukur. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran dan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ya, untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar membaca surat Al-Alaq, ya. Ya, baik. Gimana untuk pembelajaran ini anak-anak? Semuanya bisa memahaminya? Bisa. Menyenangkan tidak belajar hari ini? Alhamdulillah. Yang penting semuanya harus berpesan, ya. Kita semuanya harus selalu menjaga, ya, kesehatan, tetap semangat belajarnya, ya, tidak lupa setiap hari harus mengaji, ya, jangan sampai ketinggalan, ya, sesuai dengan ikrar kita mengaji setiap hari, ya. Dan juga kepada orang tua harus berbakti, ya, jangan sekali-kali membantah atau melawan
orang tua. Yuk kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.